Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Yang mana jika kita hendak menghitung nikmat-nikmat tersebut, tentunya kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dan di antara nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, yakni nikmat iman, Islam, nikmat eh, berdiri di atas jalan salafus soleh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang wajib kita syukuri, senantiasa kita syukuri, dan juga patut kita jaga hingga akhir hayat kita. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, beserta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini, ya, waktu Indonesia, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, kajian rutin serial tematik, yang mana kita membahas buku 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tema sebagai bentuk ujian dari Allah kepada hambanya. Dan insya Allah akan dibersama beliau guru kita Ustadz Najimi Umar Bakar Hafizullah Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kajian dimulai, kami mengajak kepada jemaah sekalian untuk bergabung bersama dakwah Bumiku Mengaji dengan men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Semoga nantinya apa yang sudah jemaah share atau jemaah bagikan, Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak kepada jemaah untuk terus memperbaiki niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, serta mempersiapkan alat tulisnya hingga bisa mencatat faedah-faedah yang nantinya disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami informasikan kepada jemaah bahwasannya selepas materi nanti jika masih ada waktu dan jika masih memungkinkan, kita akan buka sesi tanya jawab sehingga kepada jemaah yang hendak bertanya nanti bisa langsung bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan kami eh, akan mengutamakan bagi penanya yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan pembahasan tema kita pada malam hari ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul ya pukul 20 atau pukul 8 ya malam waktu Indonesia Barat kurang 1 menit. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Alhamdulillah Ustadz juga sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah untuk segera mempersiapkan diri. Baik, mungkin demikian mukadimah dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak materi kajian dari Ustadz. Kepada Ustadz, waktu kalian persilahkan. Falyatafaddal masykurah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita,
Ya, kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada. Yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai datangnya kematian. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan nikmat lainnya. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini di waktu Indonesia jam 8 malam, ya semoga apa yang kita lakukan ini semua Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Ya, jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita akan membahas secara rutin dengan saya pribadi buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, 50 sebab doa tidak terkabul. Pembahasan yang sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap muslim. Karena mereka semuanya pasti berdoa. Dan mereka selalu berdoa dan mengulangi lagi perbuatan doa. Doa itu merupakan ibadah yang paling banyak kita kerjakan selama di dunia. Ibadah sholat cuma 5 kali sehari yang diwajibkan. Ibadah puasa Ramadan hanya 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, ibadah haji cuma sekali seumur hidup. Dan lain-lain. Tetapi ibadah yang berbentuk doa adalah ibadah yang paling banyak. Di mana saja, kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Yang sudah diucapkan, disampaikan kembali. Yang sudah diminta, diminta kembali. Ya, berbagai macam kebutuhan kita, baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Maka kita jangan malas, jangan menjadi orang yang lemah dalam berdoa. Karena selemah-lemahnya seorang hamba adalah mereka yang lemah dalam berdoa. Karena doa itu sebetulnya gampang sekali, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, tidak butuh uang yang besar, ya. Tapi ternyata tidak semua manusia mau berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalaupun berdoa, ternyata doanya tidak sering dilakukan. Itu menunjukkan bahwa mereka kurang butuh kepada Allah. Padahal kebutuhan kita tuh sangat-sangat banyak. Ya, kebutuhan dunia sampai ke akhirat nanti. Dan banyak yang berdoa ternyata ada yang dikabulkan dan ada juga yang belum dikabulkan. Pasti ada sebabnya. Dan kita akan mempelajari tentang 50 sebab doa. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah? Kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah? Apakah mereka itu tidak ikhlas? Ternyata mereka sudah ikhlas. Apakah mereka sudah melakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Ternyata sudah sesuai sunnah. Apakah mereka sudah bersabar dan tidak tergesa-gesa? Ternyata mereka sudah sabar dan tidak tergesa-gesa. Tetap mereka berdoa. Apakah mereka tidak bertaubat? Ternyata mereka sudah bertaubat dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Makanan, minuman, pakaian, dan hasil usaha mereka juga dari hasil yang halal. Ya. Dan mereka berdoa pada saat taubat, ya, masih ada peluang untuk diterima. Mereka yakin dengan doanya. Mereka tidak beruk sangka kepada Allah. Mereka menghadirkan hati ketika berdoa. Mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Subhanallah. Jadi intinya, di poin yang kita akan bahas malam ini adalah poin yang berbeda dengan sebab-sebab sebelumnya. Kalau di sebab-sebab sebelumnya, dari sebab pertama sampai sebab yang ke-15, nah itu adalah kesalahan manusia. Karena mereka punya penghalang-penghalang. Sehingga Allah belum berkenan untuk mengabulkan doanya. Nah kali ini, di malam hari ini, kita akan bahas penghalang itu ternyata bukanlah akibat dari kelemahan, kekurangan, atau kesalahan dari manusia, dari hamba Allah. Sebetulnya dia layak untuk dikabulkan doanya. Layak, tidak ada penghalang-penghalang. Tapi ternyata terhalang. Dia tidak memiliki penghalang, tapi akhirnya terhalang. Dia orang yang ikhlas, dia berilmu, dia berdoa, dia yakin, dia bersungguh-sungguh, tidak putus asa, ya. Dia pun selalu berusaha bertaubat, dia pun berusaha melakukan berbagai macam cara sesuai syariat, bagaimana adab-adab dalam berdoa. Nah, yang menarik pada malam hari ini, ada orang yang sebetulnya tidak punya penghalang dalam usahanya untuk doanya dikabulkan, tetapi ternyata terhalang. Nah, apa sebabnya? Kita bisa baca di bukunya ya, di halaman 109. Sebab yang ke-16. Sebab yang ke-16 dari 50 sebab yang kita akan bahas semuanya. Ya.
Kenapa doanya belum dikabulkan? Padahal dia tidak punya penghalang yang minus, penghalang yang bersifat kelemahan atau kesalahan-kesalahan. Tetapi ternyata penghalang di sini adalah sebagai bentuk ujian dari Allah kepada hambanya. Dia tidak punya penghalang, tetapi Allah yang menghalangi. Allah yang menghalangi sebagai penghalang doanya untuk dikabulkan. Allah yang menghalangi, bukan manusia itu sendiri yang punya penghalang. Apa itu? Yaitu Allah memberikan ujian kepadanya. Allah menguji hamba tersebut ketika doanya belum dikabulkan. Kira-kira bagaimana sikapnya? Apakah dia tetap berdoa? Apakah dia bersangka kepada Allah? Apakah dia akhirnya jatuh dan jatuh lagi pada dosa-dosa dan tidak percaya kepada Allah? Sebagai ujian. Nah, ini kita bahas kondisinya orang tersebut sudah benar ya, sudah baik. Semua penghalang-penghalang yang sifatnya kesalahan manusia sudah dia hindari. Tapi kok belum dikabulkan doanya? Ternyata Allah ingin menguji hamba tersebut. Nah, begitulah. Ya, kenapa? Karena kita hidup di dunia. Hidup di dunia tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Ya, silih berganti bahkan. Belum selesai yang kemarin, ada lagi ujian-ujian berikutnya. Ya, jadi kalau kita sudah berdoa, sudah berdoa, sudah berdoa. Dan sepertinya kita memperkirakan dengan kuat ya. Perkiraan kita yang kuat bahwa sepertinya saya sudah hindari semua. Ya, penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, tapi kenapa ya kok belum dikabulkan? Nah, ini bisa jadi karena Allah ingin menguji keimanan kita. Allah ingin menguji kesabaran kita. Allah ingin menguji sejauh mana kita percaya dan yakin kepada Allah. Nah, ini menjadi sebab. Ya, sekali lagi ini bukan kesalahan dari manusia itu sendiri. Tetapi memang Allah yang ingin menguji. Dan ujian demi ujian ini biasa terjadi di dunia. Bisa jadi orang diuji dengan hartanya, diuji dengan dirusak kehormatannya, mungkin dia diuji dengan sakit yang belum sembuh juga, mungkin diuji dengan anaknya, diuji dengan pasangan hidupnya, atau mungkin diuji dengan doa demi doa yang belum dikabulkan. Padahal dia tidak punya penghalang. Kalau orang itu punya penghalang untuk dikabulkan doa, dia sendiri yang punya minusnya dan kesalahannya, ya sudah, ini bisa dimaklumi. Memang dia harus ya meninggalkan semuanya penghalang-penghalang tersebut. Tapi di sini dia tidak punya penghalang. Dia sudah pelajari, dia sudah berilmu, ya dia sudah paham, semua penghalang-penghalang itu dia jauhi. Tapi kenapa juga belum dikabulkan? Ternyata inilah sebagai bentuk ujian dari Allah kepada hambanya. Ya, sekali lagi, ujian yang Allah berikan tidak mesti berupa sakit saja. Ya, ujian tidak mesti berupa sakit atau mungkin hanya harta yang mungkin terkurangi atau hilang, atau mungkin anak, atau mungkin diuji dengan pasangan hidup, diuji dengan tetangga, dengan teman, orang tua, atau mungkin kehormatan dan lain-lain. Tapi ternyata ujian itu juga bisa berbentuk ya doa yang belum juga dikabulkan. Ya, kita baca bukunya jemaah sekalian ya, bahwa penundaan terkabulnya doa itu merupakan salah satu bentuk ujian dari Allah. Salah satu bentuk ujian. Dan Allah ingin menguji iman orang tersebut. Ketika doa tidak segera dikabulkan, nah, ketika tidak segera dikabulkan, padahal dia tidak punya penghalang, layak untuk dikabulkan, tapi Allah menunda. Nah, maka pada waktu itu, syaitan pun membisikkan pikiran-pikiran jahat kepada hamba itu. Ya, masa kamu sudah beribadah, tidak juga dikabulkan doanya? Apa yang kita minta itu ada pada Allah. Tetapi mengapa doa kita tidak segera dikabulkan? Ya, sepertinya begini. Dan mulailah bisikan-bisikan syaitan. Syaitan akan menyusupkan bisikan-bisikan jahat kepadanya. Nah, pada waktu itulah setiap muslim harus melawan bisikan-bisikan jahat seperti ini dan mengusir dari dirinya. Ya, jadi syaitan menimpakan was-was, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat kepada seorang muslim yang sebetulnya dia adalah orang-orang yang pantas untuk dikabulkan doanya. Tetapi kalau Allah ya tidak segera mengabulkan doanya, maka syaitan bermain di situ. Dan Allah ingin melihat sejauh mana hamba tersebut bisa bertahan ya dari godaan syaitan, dari mengikuti hawa nafsu, ya, apakah mereka tetap istiqomah bersabar menunggu terkabulnya doa,
Ya, Allah menguji kesabaran kita. Sabar selama di dunia ini ada tiga jenis, jamaah sekalian. Tiga jenis bentuk kesabaran. Pertama, kita sabar dalam taat kepada Allah dan Rasul. Ya, taat kepada Allah dan Rasul butuh kesabaran. Yang kedua, kita sabar dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Sampai datangnya kematian. Yang ketiga, kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Tiga bentuk kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Nah, kita bahas tentang doa ini berarti kita sabar dalam ketaatan. Karena doa itu merupakan ketaatan. Dan kita juga sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Karena kita hilangkan semua penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Dan yang ketiga, kita sabar menghadapi ujian. Meskipun penghalang itu sudah kita jauhi, kita tetap taat, penghalang-penghalang semua sudah dijauhi. Ternyata masuk kepada poin yang ketiga. Sabar dalam ujian dan cobaan. Ya. Jadi jangan suudzon sama Allah. Allah itu melihat, Allah mengetahui, Allah memantau, Allah mengawasi, Allah maha segala-galanya. Apalah artinya mengabulkan doa seorang hamba yang sangat kecil, remeh, gampang, dan enteng sekali bagi Allah. Tapi begitulah Allah sudah tetapkan takdirnya bahwa setiap orang-orang beriman akan mendapatkan ujian demi ujian yang bisa jadi sama di antara satu dengan yang lain. Dan bisa jadi ujian itu berbeda antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Ya, intinya selama di dunia tidak pernah lepas kita dari ujian. Yaitu caranya Allah untuk menguji keimanan kita. Siapapun mereka, Nabi dan Rasul saja diuji. Yang sudah bertakwa, sudah jelas sorganya. Sudah jelas Allah mencintai mereka. Masih diuji. Untuk mengetahui sejauh mana keistiqomahan mereka. Ya, apalagi kita ini. Semuanya akan diuji. Jadi masuk sorga itu tidak gampang begitu saja. Ya, semuanya akan mendapatkan ujian dan cobaan. Begitulah cara Allah untuk mengetes hambanya. Ya, baik. Jadi mereka yang selalu berdoa, lalu Allah menangguhkan jawaban atas doanya. Bisa jadi mereka telah termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang Allah cintai. Allah tangguhkan, bukan Allah membencinya. Beda dengan orang yang terhalang terkabulnya doa karena Allah benci. Karena dia punya penghalang-penghalang yang begitu banyak. Tapi di sini posisinya dia bertakwa, dia soleh dan soleha, dia juga orang yang Allah cintai. Ya, sebetulnya kan secara logika ya, Allah mencintai hamba ini. Maka Allah kabulkan doanya. Memang, terkadang seperti itu. Allah mencintainya, Allah kabulkan. Allah mencintainya, Allah kabulkan. Tapi terkadang orang yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah ampuni, Allah rahmati, Allah berkahi. Tapi terkadang Allah tidak mengabulkan langsung doanya. Ditunda sementara. Karena Allah ingin menguji hamba tersebut. Dan Rasul mengatakan bahwa inna izamal jasa ma'a izamil bala. Kata Nabi SAW dalam hadis ada di bukunya ya, sesungguhnya besarnya ganjaran, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah pun akan menguji mereka. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Ya, subhanallah. Jadi wujud cintanya Allah kepada seseorang adalah Allah berikan dia ujian. Ya, tidak selalu bahwa ketika Allah mencintai maka selalu dimudahkan. Tidak. Tetap ada ujian. Nanti setelah diuji dan dia mampu bersabar, maka Allah mudahkan. Ujian tersebut tidak menjadi berat baginya. Tapi semakin dia bertakwa, semakin tinggi imannya, semakin banyak amal solehnya, maka jangan harap lepas dari ujian. Ya, kita lihat orang-orang yang jauh dari agama, mereka mendapatkan hukuman, balasan, keburukan, dan azab. Tapi orang yang dekat kepada agama, mereka pun tidak lepas. Tapi bukan namanya azab. Tetap ada itu, namanya ujian dan cobaan. Itu membedakan. Kalau kita ingin mengetahui, yang saya hadapi saat ini, saya sedang diuji, atau saya sedang dibalas dengan keburukan. Karena dosa-dosa. Bagaimana cara kita membedakannya? Pada diri kita. Saya ini doanya belum dikabulkan, karena saya sedang diuji.
Atau doa saya belum dikabulkan karena saya memang banyak penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Bagaimana kita bisa menilai ini semua? Ya, kita bisa memperkirakan dengan sangat ya. Kalau andai kata setelah kita pelajari buku ini, penghalang-penghalang terkabulnya doa, dan kita sudah sungguh-sungguh menjauhi semua penghalangnya, nah tapi kok masih belum juga terkabul. Nah, kita perkirakan insya Allah ini ujian dari Allah. Karena kita sudah hilangkan semua penghalang-penghalangnya, kita pun semakin taat kepada Allah, kita semakin beriman, semakin yakin, semakin berilmu, semakin bertakwa. Nah, berarti ini hanya ujian. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang kita sadar, kita tahu diri bahwa ternyata, wah, saya banyak sekali dosanya. Saya banyak sekali penghalang-penghalangnya. Saya banyak sekali ini yang minus-minus, yang lemah-lemah. Banyak sekali dosa-dosanya. Ah, ya berarti Anda bukan termasuk orang yang sedang mendapatkan ujian. Belum terkabulnya doa bukan sebagai ujian. Tapi belum dikabulkannya doa berarti ini adalah caranya Allah memberikan hukuman, teguran, peringatan, dan balasan keburukan. Ya, begitu kita cara menilai. Bukan kita sombong, bukan kita ujub, berbangga-bangga dengan diri kita, bukan. Nauzubillah min dzalik. Tetapi kita kan belajar. Ya, kita belajar dan kita lihat ada apa ya. Sepertinya yang wajib-wajib semua saya sudah kerjakan. Sudah ikhlas, sudah berusaha saya mengikhlaskan betul-betul karena Allah. Bukan ria, bukan pamer, bukan ujub, bukan sombong. Ya, tidak ingin untuk pamer, terkenal segala macam. Yang ibadah-ibadah sunnah juga banyak saya kerjakan. Dan dosa-dosa juga semakin jauh, semakin mampu saya untuk meminimalisir tingkat dosa. Ya kan begitu. Nah, kita sudah memperkirakan kuat, sepertinya sudah banyak perubahan, sudah semakin baik. Tapi kenapa doa belum dikabulkan? Nah, baru di situ kita memperkirakan jangan-jangan ini merupakan ujian dari Allah. Dan Rasul mengatakan, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, ya Nabi SAW menyebutkan senantiasa senantiasa ujian demi ujian ditimpakan kepada seorang mukmin dan mukminah. Nggak bisa lepas kita. Senantiasa selalu ada ujian yang ditimpakan kepada seorang mukmin dan mukminah. Baik itu ujian pada dirinya, mungkin pada anaknya, atau pada hartanya. Dirinya, hartanya, anaknya. Dirinya, anaknya, hartanya. Sampai kapan? Rasul menyebutkan tiga jenis ini yang paling sering. Ya, seorang mukmin siapapun mereka, laki-laki maupun perempuan, akan tertimpa ujian demi ujian pada kehidupannya selama di dunia, baik ujian pada dirinya, atau mungkin pada anaknya, atau pada hartanya. Sampai kapan? Sampai dia bertemu Allah tanpa memiliki kesalahan sedikit pun. Sampai dia bertemu Allah tanpa memiliki dosa sedikit pun. Nah, jadi ini caranya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa, untuk dinaikkan derajatnya lebih tinggi di sisi Allah, adanya ujian itu ya, adanya ujian, termasuk diuji dengan doa yang belum dikabulkan. Jadi sabar kita. Ya, kenapa? Karena dengan kita sabar menghadapi kondisi doa yang belum dikabulkan, maka bisa menjadi sebab doa tersebut bernilai, bermutu, berharga di sisi Allah, di mana orang itu ketika belum dikabulkan dan dia tidak punya penghalang sebetulnya, ini cuma ujian saja, maka dengan sabarnya dia menggugurkan dosa. Dengan sabarnya dia menaikkan derajatnya. Dengan sabarnya dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dengan sabarnya dia, Allah pun semakin mencintainya, dan lain-lain. Begitu banyak sekali manfaatnya, maka bersabarlah kita. Bersabar dan perkuat kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat tingkat kesabaran itu. Perkuat tingkat kesabaran. Allah sebutkan dua kali di sini. Di surah Ali Imran, ayat yang terakhir. Di surah Ali Imran, ayat yang terakhir. Ya, Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan perkuat kesabaran itu. Jadi perkuat kesabaran. Bukan sekedar sabar biasa, tapi kuatkan tingkat kesabaran itu. Karena dunia ini butuh kesabaran. Modal kita yang terbesar, sabar.
Dan itu wajib. Ya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita sudah punya nilai tingkat kesabaran yang semakin berkualitas, maka semakin mudah kita taat. Kalau kita punya tingkat kesabaran yang semakin berkualitas, maka kita semakin mudah menjauhi dosa. Dan kalau kita punya tingkat kesabaran yang semakin berkualitas, kita pun semakin mudah menyikapi dan menghadapi ujian dan cobaan. Ya, seperti itu. Jadi, kita kembali kepada bukunya. Tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba adalah Allah akan berikan ujian kepadanya. Ya, maka kita ketika andai kata ya tidak punya penghalang-penghalang yang sifatnya negatif, ya kita termasuk mudah-mudahan orang-orang yang Allah cintai, ya Allah katakan bertakwa, Allah katakan memang dia orang yang taat dan seterusnya, dan dosanya pun semakin hari semakin sedikit, tapi kok doa belum dikabulkan. Nah, maka coba kita pertahankan ini tingkat kesabaran kita, tingkat kesabaran. Jangan berusangka setelahnya. Karena begitu banyak sekali. Orang-orang yang akhirnya, karena awalnya dia mungkin bertakwa. Awalnya mungkin dia orang yang baik. Orang yang soleh dan soleha. Awalnya dia mungkin ya sudah menjauhi segala macam penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Kemudian dia berubah. Ketika dia berdoa, kok belum dikabulkan? Saya kan sudah soleh. Nah, saya kan sudah soleh, saya kan sudah bertakwa, saya kan sudah ngaji, saya kan sudah tutup auratnya, saya kan sudah ini, saya kan sudah ini. Jadi mulailah dia ujub. Allah belum mengabulkan doanya itu dalam rangka untuk diuji tingkat kesabaran. Tapi ternyata hamba itu tidak mampu bersabar, lalu dia menyebut-nyebut amal soleh yang telah dia lakukan. Saya kan sudah begini, apa kurangnya saya? Saya kan sudah sholat, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah bersedekah, apa kurangnya saya? Kenapa ya belum dikabulkan? Nah, ini satu kesalahan. Jadi dia mengungkit-ungkit ibadahnya, ya dia bicara dengan dirinya sendiri. Padahal ketahuilah jamaah sekalian, ibadah memang sudah kita kerjakan, tapi kita tidak tahu diterima atau tidak. Bagaimana kita berbangga-bangga dan mengungkit-ungkit ibadah yang sudah kita kerjakan? Oke lah, dosa ini sudah kita taubati. Kita sudah bertaubat dari dosa-dosa. Tapi kita juga nggak tahu kan, apakah taubat itu diterima oleh Allah atau tidak. Jangan pede dulu, percaya diri bahwa saya sudah ibadah, kok doa belum dikabulkan. Ya apa kurangnya saya? Nggak pantas bagi saya kalau doa itu tidak dikabulkan. Bagi orang lain kalau nggak dikabulkan doanya pantas. Karena mereka jauh dari agama. Kalau saya kan soleh, saya kan soleha, saya kan ketua pimpinan majelis taklim, saya kan seorang ustadz, saya kan seorang ulama, kenapa tidak dikabulkan? Dia mulai membangga-banggakan dirinya, subhanallah. Andai kata memang Anda orang yang baik, tetap saja Anda nggak bisa lepas dari ujian dan cobaan. Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Allah sudah perintahkan pena untuk menulis apa saja kejadian-kejadian yang akan terjadi. Manusia pasti akan mengalami ujian dan cobaan. Ya, jadi kalau memang itu kesalahan dari dia, jangan salahkan Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan itu sebabnya karena dosa kalian. Musibah ya. Karena dosa-dosa kalian. Ya, tapi kalaupun andai kata dosanya memang semakin hari semakin sedikit, seharusnya meskipun andai kata nih, mudah-mudahan ya, andai kata ternyata dosa kita semakin sedikit, ibadah kita semakin banyak, Masya Allah, pendekatan kita yang wajib, yang sunnah, wah, luar biasa. Andai kata seperti itu pun tetap tidak boleh ujub dan sombong. Ada orang yang ujub dan sombong dengan hartanya. Ada orang yang ujub dan sombong dengan kedudukannya. Ada orang yang ujub dan sombong dengan kekuasaannya. Ada orang yang ujub dan sombong dengan penampilan fisiknya yang barangkali bagus. Ada orang yang ujub dan sombong dengan mungkin nasabnya.
Ya, ada orang yang sombong dan ujub dengan apa? Ilmunya. Ada orang yang ujub dan sombong dengan amalnya. Meskipun sudah bagus. Sudah sesuai sunnah. Manhajnya Masya Allah mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Ikhlas niatnya. Tapi begitu selesainya dia beribadah, beramal soleh, timbul ujub. Nah, ini bisa menggugurkan semuanya. Ya, jadi perhatikan jemaah sekalian, ini masalah yang besar ini. Ya, orang-orang yang sebetulnya dia pantas untuk dikabulkan doa, tapi Allah tidak kabulkan. Karena Allah ingin menguji, kira-kira dia masih bisa nggak istiqomah ini. Untuk sabar menghadapi ujian tersebut. Sekali lagi, hukum sabar itu wajib. Ya, menghadapi ujian apapun, cobaan apapun, termasuk belum dikabulkannya doa. Ya, dan kalau kita sukses, belum dikabulkan, tapi tetap kita bersabar, menunggu datangnya pengabulan doa. Yang bisa jadi besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin 5 tahun yang akan datang. Sabar tetap. Sebetulnya dia nggak punya penghalang ini. Ceritanya hari ini kita bahas tidak punya penghalang orang ini. Tapi kok belum dikabulkan? Nah ini Allah ingin mengetes sejauh mana. Dan beda-beda satu dengan yang lain ya manusia tidak sama. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa seorang nabi dan rasul. Kira-kira pantas nggak untuk dikabulkan doanya? Kita nabi dan rasul? Bukan. Nabi Musa seorang nabi dan rasul. Pantas layak wajar untuk dikabulkan doanya. Ternyata doanya Nabi Musa agar Fir'aun mendapatkan kebinasaan. Dihancurkan kerajaannya. Ditenggelamkan di lautan. Dibinasakan hartanya, bala tentaranya. Dari mulai awal Nabi Musa berdoa dan diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Dua nabi, dua rasul. Pantas gak kira-kira dikabulkan? Wah, pantas banget. Tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Tapi kita lihat, dan kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ternyata Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, dan Allah ingin menguji mereka. Tidak langsung dikabulkan. Dan ujiannya berat. Tidak seberat kita. Karena para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Asyadun nas bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujian dan cobaannya adalah para nabi. Nah, ternyata Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, ya. Nah, kapan terjadinya pengabulan doa tersebut? 40 tahun setelahnya. 40 tahun jamaah. 40 tahun setelahnya. Baru Allah kabulkan. Lama sekali. Kita diuji, barangkali nggak selama itu. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. 40 tahun setelahnya, baru Allah kabulkan doa mereka berdua, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Bayangkan itu. Berdoa, 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 berdoa. Kapan ini dikabulkan? Kapan? Tunggu setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun setelahnya, baru Allah kabulkan. Allah ingin menguji keimanan Nabi Musa. Luar biasa. Kita bukan Nabi Musa, kita bukan Nabi. Lalu kita berburuk sangka sama Allah. Lalu kita mengatakan, apa kurangnya saya? Saya udah ibadah, saya bangun tahajud tiap malam. Ya Allah, padahal dosa kita masih banyak. Dosa-dosa di masa lalu apalagi. Yang pengalaman di masa sekarang pun dosa kita masih ada. Dan ibadah kita juga mungkin masih banyak kekurangan, kekhusyuan tidak ada. Ya, baca Quran masih terbata-bata. Ngaji juga masih males. Aurat masih terbuka. Dosa sana, bohong sini. Lalu kita mengatakan, apa kurangnya saya? Saya sudah haji loh 10 kali. Haji dibangga-banggakan. Saya sudah bersedekah ke masjid sering kali. Ya. Nah ini, coba perhatikan. Nabi Musa 40 tahun setelahnya baru dikabulkan. Begitu juga Nabi Ayub. Nabi Ayub, apa kurangnya? Sudah bertakwa, jelas surganya, Allah mencintainya. Tapi Allah memberikan ujian kepadanya. Belum juga dikabulkan, belum juga dikabulkan. 18 tahun kemudian, baru Allah berikan kesembuhan. 18 tahun loh. 18 tahun. Baru Allah berikan kesembuhan. Nabi Ayub. Kita kan nggak sampai
apa ya, sampai sedahsyat itu loh, selama itu. Ya, doa dikabulkan setelah 18 tahun, sakitnya sembuh. Nabi Musa doanya dikabulkan setelah 40 tahun. Siapa lagi? Nabi Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub, apa kurangnya? Nabi dan Rasul, semua Nabi dan Rasul itu pantas dikabulkan doanya. Mereka orang-orang bertakwa semua, jelas surganya. Allah mencintainya. Tapi Nabi Yakub dia bersedih ketika berpisah dengan Nabi Yusuf. Ya, sekian lama dia bersedih, dia menangis, dia bersedih, dia menangis. Ya, dia ingin rindu, ingin bertemu sama anaknya, Nabi Yusuf. Ya, dan dia pun sampai memutih apa namanya matanya itu. Ya, maka disebutkan dalam kitab tafsir bahwa Allah pertemukan beliau dengan Nabi Yusuf, anaknya yang beliau sangat cintai itu, setelah 80 tahun. 80 tahun. Bertemulah Nabi Yakub dengan anak yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan jemaah sekalian. Ujian itu bertahun, 80 tahun. Baru Allah kabulkan. Lalu siapa lagi? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah, minta diberikan anak. Ya, karena istrinya sudah tua dan mandul. Secara logika kan ya nggak mungkin lah bisa hamil ya, karena sudah tua, sudah mandul juga. Tapi Nabi Zakaria tidak berhenti, tetap berdoa, tidak berputus asa, tidak bersangka sama Allah. Beliau tidak ada penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Dan beliau bersabar, tetap berdoa. Ya, barangkali Allah berkenan, coba lagi. Barangkali Allah berkenan, coba lagi. Allah. Tapi beliau sudah pantas untuk dikabulkan doa. Nabi Zakaria. Sekian lama berdoa dan berdoa. Dan akhirnya Allah kabulkan doanya. Dan istri yang sudah tua dan mandul bisa hamil dan melahirkan. Dan akhirnya mendapatkan anak yang bernama Yahya alaihissalam. Masya Allah. Begitu sabarnya para nabi dan rasul itu. Kita kan baca kan, ini cerita nabi dan rasul, ada lagi para ulama, ya banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Jadi mereka sudah pantas, bukan kita nih. Kalau kita sih sebetulnya, mohon maaf ya, termasuk saya, sepertinya belum pantas ya, karena kita masih banyak minusnya. Ya, barangkali kita termasuk orang-orang yang punya penghalang-penghalang itu, yang kita bahas dari poin pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kita tidak merasa bahwa saya sih levelnya sudah tidak punya penghalang, Pak Ustadz. Ya, apakah begitu? Ya, kita nggak boleh mengatakan seperti itu ya. Yang tahu itu Allah. Ya, Allah yang tahu kita ini punya penghalang atau tidak. Ya, bisa jadi memang betul-betul tidak ada penghalang, berarti ujian. Ya, tapi kalau memang ada penghalang, ya sudah kita singkirkan semua. Kita cerita contoh kan para nabi dan rasul yang sudah jelas, sudah pasti. Ya, penghalang mereka itu tidak ada, dan mereka orang-orang bertakwa, dan dosa mereka sedikit, dan mereka luar biasa. Ibadahnya, amal solehnya, tauhidnya, akidahnya, ya semua sudah luar biasa. Tapi untuk urusan doa, nah untuk urusan doa ternyata tidak semua nabi dan rasul itu langsung. Meskipun kadang-kadang doanya dikabulkan segera, kadang-kadang dalam bentuk yang lain. Tapi kadang-kadang doanya tidak dikabulkan segera. Contohnya Nabi Musa. Dalam doa yang lain, beliau disegerakan. Ya, dalam doa yang lain, doa-doa Nabi yang lain disegerakan. Tapi untuk yang ini, contohnya ada. Ternyata mereka, para Nabi dan Rasul itu satu persatu ya. Ketika mereka berdoa itu ternyata tidak disegerakan. Berarti apa ini? Penyebabnya ujian. Penghalangnya adalah karena Allah ingin menguji sejauh mana keimanan mereka. Karena Allah mencintai mereka, ya, maka Allah menguji mereka. Dan ujian ini ya tergantung kepada tingkat keimanan. Semakin tinggi tingkat keimanan, maka ujiannya pun semakin berat. Ya, subhanallah ya. Baik, kita sambung, kita baca lagi bukunya ya. Kita baca di sini di halaman 110 di bukunya, di halaman 110. Terkadang doa yang tidak segera dikabulkan, meskipun dia tidak punya penghalang sebetulnya, layak untuk dikabulkan. Tapi Allah tidak kabulkan doanya
justru akan membuat seseorang hamba itu semakin dekat kepada Allah. Ya, belum dikabulkannya itu sebagai ujian, dan bisa jadi dia pun semakin dekat kepada Allah. Makin bersemangat, makin bersungguh-sungguh. Karena belum dikabulkan, makin dia terus meminta, 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 dan meminta. Dia bersimpuh di hadapan Allah, dia pun merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia berlindung kepadanya. Ya, sebaliknya tidak jarang jika permintaan seorang hamba itu dikabulkan. Terkadang kalau dikabulkan, 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 maka terkadang ada hamba itu menjadi semakin lebih sibuk dia dengan dunianya. Karena seringnya dikabulkan, terkadang mereka pun semakin sibuk dengan dunianya, lalu dia pun tidak ingat lagi kepada Allah, tidak minta berdoa lagi kepadanya. Padahal doa itu adalah inti dari ibadah kepada Allah. Ya, jadi seperti itulah. Jadi ada manfaatnya juga. Terkadang belum dikabulkan itu, Allah sedang memberikan ujian dan cobaan untuk menguji keimanan, dan ternyata terkadang juga belum dikabulkan. Bukan karena ada penghalang. Sebetulnya tidak ada penghalang. Tapi dengan dia melihat kondisinya belum juga dikabulkan, akhirnya dia terus meminta. Dan meminta, 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 dan lebih sering meminta, dan sering kita lihat orang itu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, misalnya ada orang yang sakit, ya. Ada orang yang sakit, dia ingin sembuh. Dia ingin mendapatkan kesembuhan. Dia berdoa kepada Allah, minta diberikan kesembuhan, minta diberikan kesembuhan. Padahal dia tuh tidak punya penghalang untuk dikabulkan doa. Dia orang saleh, dia salehah, dia bertakwa. Ya, subhanallah. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Benar, barakallahu fiik. Jadi, dia meminta kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta kepada Allah. Dia tidak punya penghalang, tapi kok belum juga sembuh dari penyakitnya. Biasanya kita lihat, orang ini tidak punya penghalang, tapi Allah tidak kabulkan. Ternyata dia semakin banyak ibadah. Semakin dia menangis, dia merintih, dia merengek, dia mengemis. Dengan berdoa, mengangkat kedua tangannya, dia berderai air matanya, semakin khusyuk ketika berdoa, karena dia butuh. Ini kita bicaranya orang yang belum dikabulkan, tapi tidak punya penghalang ya. Belum dikabulkan, tapi nggak punya penghalang. Maka dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya tentunya berbeda. Berbeda kondisinya kalau orang itu memang belum dikabulkan karena penghalangnya banyak, yang minus-minus itu. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di sini tidak punya penghalang. Dia orang berilmu, dia beriman, dia bertakwa. Nah, itu bisa jadi ketika dia sakit contohnya, maka dia pun semakin termotivasi biasanya ya untuk semakin lebih berkualitas ibadahnya. Yang biasanya berdoa biasa-biasa saja, tiba-tiba berdoanya mudah menangis. Ya, yang biasanya berdoa tuh ya mungkin hatinya kemana-mana, tidak fokus, tidak konsentrasi, tapi karena dia sakit, ya, dan dia nggak punya penghalang sebetulnya, Allah belum memberikan kesembuhan kepadanya, maka biasanya dia pun akan berdoa dengan konsentrasi penuh, ya, dengan kekhusyuan, ya. Masya Allah, kita saksikan. Ya, seperti itu. Karena kita merasa butuh banget. Dia pantas layak dikabulkan, tapi Allah belum mau. Karena Allah ingin memberikan ujian, ya, dan Allah ingin melihat, Allah senang melihat hambanya ketika berderai air matanya. Ya, Allah senang sekali melihat seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam berdoa kepadanya. Coba kita baca di sini di halaman 110 ya. Sabit rahimahullah mengatakan, tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan malaikat Jibril diutus untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang mukmin berdoa kepada Allah, Allah utus malaikat Jibril untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu Allah berfirman, janganlah engkau bersegera mengabulkan doanya, karena sesungguhnya aku suka mendengar suara hambaku yang mukmin itu. Jangan segera dikabulkan. Ini hamba mukmin, nggak punya penghalang. Tapi kata Allah kepada malaikat Jibril, jangan dikabulkan doanya. Aku senang mendengarkan suaranya. Di mana dia bermunajat, masya Allah, dia menangis di situ. Aku suka mendengarkan suara hamba itu. Maka kata Allah kepada malaikat Jibril, jangan engkau kabulkan segera doa dan permohonannya. Karena Allah senang melihat dia beribadah, bagaimana dia merendahkan dirinya, bagaimana dia bersedih, bagaimana dia menangis. Allah senang melihatnya. Bukan zalim ya. Allah menguji keimanannya dan Allah senang melihat bagaimana dia beribadah dengan ibadah yang luar biasa.
Yang Allah senang dia beribadah dengan cara beribadah seperti itu. Dia berdoa dengan rasa takut, dia berdoa dengan rasa harap, dia menangis, merintih, merengek, mengemis, merendahkan diri, menghinakan dirinya kepada Allah. Allah senang. Maka Allah perintahkan maka Jibril jangan terburu-buru untuk mengabulkan doanya. Dan sesungguhnya orang sebaliknya ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memang fajir, orang-orang fajir, orang-orang yang tidak layak untuk dikabulkan doanya. Ketika mereka berdoa kepada Allah, ya, sebetulnya tidak layak untuk dikabulkan. Tapi Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kabulkanlah doanya dengan segera. Dia nggak pantas dikabulkan, tapi kata Allah, kabulkan doanya. Karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar suara hambaku yang fajir, yang banyak dosanya. Lihat kalimatnya, subhanallah ini. Jadi perkataan ini tercantum dalam kitab Sifatus Safwah ya oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Terkadang Allah mengabulkan orang yang pelaku maksiat doa-doanya. Orang kafir pun yang sebetulnya nggak pantas untuk dikabulkan. Ahli maksiat, orang munafik, terkadang Allah kabulkan. Kenapa? Allah nggak suka dengan perbuatannya. Allah tidak suka mendengarkan suara hamba itu ketika dia berdoa. Dan pengabulan yang Allah berikan kepada orang tersebut, yang ahli maksiat, yang dia kafir, yang dia musyrik, bukan berarti Allah ridho, Allah cinta. Tapi Allah mengabulkan doanya yang menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Nah itu. Untuk apa dikabulkan doa? Kalau andai kata hamba itu menyebabkan dia jadi semakin jauh dari Allah. Seperti iblis. Dikabulkan doanya. Minta ditangguhkan usianya sampai datangnya hari kiamat. Allah izinkan. Tapi Allah nggak ridho dengan perbuatannya. Dan Allah memberikan itu, penangguhan usianya sampai datangnya hari kiamat, bukan untuk kebaikan dia. Justru semakin hancur dia. Semakin banyak dosanya. Dan dia kekal abadi di neraka jahanam nanti. Iblis saja dikabulkan. Yang luar biasa. Apalagi yang di bawah iblis. Jadi, sekali lagi kita ulangi. Allah tidak suka mendengarkan doanya dari orang-orang fajir. Dari orang-orang yang berdoa, maka kata Allah kepada malaikat Jibril, kabulkan doanya. Kabulkan doanya. Karena Allah nggak suka dengan suaranya. Allah nggak suka dengan perbuatannya. Allah nggak suka dengan kekufurannya. Barangkali diminta apa, minta apa, minta apa, Allah katakan kabulkan. Tapi pengabulan doa itu tidak menimbulkan kebaikan. Nah, itu sebabnya. Tidak ada keberkahan. Untuk apa dikabulkan doa? Selalu berdoa kabul, doa kabul, doa kabul. Tapi untuk apa? Kalau nggak ada kebaikan setelahnya, justru dia semakin jauh dari agama, semakin kufur, semakin sesat, semakin menyimpang. Ya, tapi ada seorang mukmin, orang mukmin ini soleh dan soleha, dia bertakwa, masya Allah, akidahnya benar, dia mengikuti manhaj salaf. Ketika dia berdoa betul-betul dia ikhlas, begitu betul-betul dia menghinakan dirinya, dia menangis berderai air mata, khusyuk ketika berdoa, penghalang-penghalang semua dia jauhi, betul-betul layak pantas karena imannya bagus, ya ilmunya juga menunjang, ketakwaannya masya Allah, amal solehnya juga banyak. Tapi kata Allah kepada malaikat Jibril, tunda, jangan langsung dikabulkan. Karena Allah senang, senang melihat dia berdoa itu, mendengarkan suaranya, bagaimana dia memuji Allah, dia menyanjung Allah, tetap dia memuji Allah, menyanjung Allah, tetap dia baik sangka sama Allah, ya, tetap dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah senang dengan perbuatan hamba itu. Maka Allah katakan kepada malaikat Jibril, tunda, jangan dikabulkan. Padahal dia ini pantas ini dikabulkan. Dan nantinya akan dikabulkan. Ya, cuma kita nggak tahu kapan Allah mengabulkan doanya. Tapi Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, tunda, jangan langsung dikabulkan. Atau atau bisa jadi sampai mati tidak juga dikabulkan doanya. Bisa jadi. Ini semua kembali kepada Allah. Dan pasti baik. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Allah katakan kepada malaikat Jibril, tunda, jangan langsung dikabulkan. Allah senang dengan perbuatan hamba itu ketika sedang berdoa. Dengan kondisi ekspresi, dia tunjukkan ekspresi rasa butuhnya, ya, dengan bagaimana dia bergetar badan, bergetar hati, bagaimana dia menangis segala macam. Allah senang.
Bisa jadi mungkin minggu depannya baru dikabulkan. Mungkin bisa jadi bulan depan baru dikabulkan. Ya. Mungkin tahun depan baru dikabulkan. Ya. Tapi bisa jadi Allah melihat hamba ini nggak punya penghalang untuk dikabulkannya doa, tapi Allah memang tunda sampai mati nggak dikabulkan. Bisa jadi. Dan itu pasti baik. Pasti baik untuk hamba itu. Meskipun nggak dikabulkan, tapi dia terus berdoa, terus berdoa. Diujinya itu, diuji itu sampai mati nggak dikabulkan. Kalau tadi kita lihat contohnya Nabi Ayub, 18 tahun sembuh dia. Ya. Kemudian Nabi Musa, 40 tahun setelahnya. Akhirnya doanya dikabulkan. Dihancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. 40 tahun. Nabi Yakub, 80 tahun setelahnya. Beliau kembali bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Zakaria, setelah tua, rambut banyak uban, tulang sudah lemah, Allah kabulkan. Ya, masih hidup di dunia dikabulkan, meskipun waktunya agak lama. Tapi bisa jadi ada hamba Allah yang sebetulnya tidak punya penghalang untuk dikabulkannya doa, tapi Allah tidak mengabulkannya sampai datangnya kematian. Dan itu pasti baik. Tidak ada satupun kejelekan bagi Allah. Allah itu baik. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha baik. Semua ketetapan Allah itu bagus, baik semuanya. Ya, jadi andai kata, dan ini terjadi di masyarakat, ada orang berdoa, berdoa sampai mati. Mungkin dia sakit barangkali. Kita ambil contoh sakit lah. Dia sakit, dia berdoa, dia berdoa, berdoa, berdoa. Tapi sudah bertahun-tahun, sudah 10 tahun. Sampai mati. Enggak juga sembuh. Tetap sakit. Sampai mati, enggak sembuh-sembuh. Nah, tapi nggak sembuhnya dia sampai mati. Padahal dia sudah berdoa, berdoa minta kesembuhan. Tidak sembuh-sembuh juga sampai mati. Kalau andai kata dia tetap ya berbaik sangka kepada Allah, tetap dia tidak putus asa di rahmat Allah, tetap dia bersabar, sikapnya ridho dengan ketetapan Allah dan takdir Allah, dan dia ikhlas menerima ini semuanya, sampai mati belum dikabulkan, belum juga dia sembuh. Masya Allah, itu bisa menggugurkan dosa-dosanya, bisa mengangkat derajatnya. Allah semakin cinta kepadanya. Allah pun memberikan pahala-pahala yang begitu besar kepadanya. Dan Allah juga bisa hindarkan dia dari berbagai macam keburukan. Doanya belum dikabulkan, tapi Allah ganti dengan Allah hindarkan dia dari keburukan-keburukan yang lain. Bagus semuanya, tidak ada yang jelek. Meskipun doanya belum dikabulkan. Tapi Allah gugurkan dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah ganti dengan Allah hindarkan dia dari berbagai macam keburukan-keburukan yang lain. Tetapi sampai mati tetap dia sabar. Sehingga dia mendapatkan hal seperti itu. Sampai mati tetap dia tidak buruk sangka kepada Allah. Sampai mati tetap dia tidak berputus asa di rahmat Allah. Ya, bahkan dia tingkatkan dirinya, bukan sekedar sabar. Bahkan dia ridho. Bahkan dia bersyukur. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, sikap seorang mukmin itu ketika menghadapi ujian dan cobaan, maka yang pertama dengan sabar, itu wajib. Kalau tidak sabar, berdosa besar. Sabar itu wajib. Dan kalau dia lebih baik lagi, tingkat penyikapan dia dengan ujian itu naik peringkat ridho. Ya, ridho itu lebih baik dibandingkan sabar. Dan ketika ridho, dia naik lagi peringkat menjadi bersyukur. Syukur itu tingkat yang tertinggi dalam menyikapi ujian dan cobaan. Awalnya sabar, kemudian ridho, naik peringkat. Peringkat tertinggi, bersyukur. Dalam menghadapi ujian dan cobaan apapun. Di mana posisi kita jamaah sekalian? Apakah sabar? Sabar saja susah. Kebanyakan tidak sabar. Buktinya apa? Nggak ikhlas. Buktinya apa? Tergesa-gesa. Ya buktinya apa? Suka mengeluh. Ya, berkeluh kesah kepada manusia, ke sana kemari. Sabar saja susah. Berarti tingkat keimanan kita masih belum baik. Tapi orang yang sudah sabar nih, wajib dia, kalau memang dia bisa, ya mudah-mudahan dia sampai ke tingkat ridho.
Nah, ridho dengan segala ketetapan dari Allah. Dan kemudian tingkat lebih tinggi lagi bersyukur. Ya, dia bersyukur berarti apa? Dia mengetahui bahwa semua apapun yang menimpa dirinya itu baik. Dan dia mengetahui bahwa pasti ada kebaikan, ada hikmah di balik peristiwa ini. Meskipun Allah belum mengabulkan, ya, tapi dia bersyukur kepada Allah. Karena pasti ini terjadi semua dengan izin Allah. Pasti ada kebaikannya di sisi Allah. Dia bersyukur. Dengan bersyukur itu tingkat yang tertinggi, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di mana seorang hamba itu betul-betul dia berilmu dalam menyikapi suatu situasi dan kondisi. Dia berilmu. Bisa menyikapi dengan matang sekali. Kenapa? Semua masalah itu bagi seorang mukmin itu adalah satu hal yang bermanfaat. Ini pasti ada manfaat buat saya. Dikabulkan, manfaat. Enggak dikabulkan pun bermanfaat. Wah, dia berilmu. Maka dia bersyukur, selalu bersyukur. Nah, ini kondisi yang lebih tinggi lagi ya. Nah, mudah-mudahan kita lihat kondisi kita di mana. Apakah sabar, apakah ridho, apakah bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke tingkat syukur ini. Ya, demikian. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini ya. Dari jam 8 tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memahami bahwa kalau andai kata kita termasuk orang-orang yang tidak punya penghalang untuk terkabulnya doa, tapi ternyata terhalang oleh yang lain. Yaitu apa? Allah belum mengabulkan karena Allah ingin menguji hamba itu. Diuji hamba itu dengan belum dikabulkan doa, ini juga merupakan ujian yang berat. Karena begitu banyak kita saksikan dari kaum muslimin, ya, ketika mereka berdoa, berdoa dan berdoa, kok lama sekali, ya, kok lama sekali, dan akhirnya mereka meninggalkan ibadahnya. Atau meninggalkan doanya. Suatu hal yang berat untuk bertahan tetap untuk berdoa kepada Allah, tetap dalam ketaatan, meskipun belum dikabulkan. Tetap menjauhi kemaksiatan, meskipun belum dikabulkan. Ya, tetap sabar. Ya, meskipun ujian ini dan cobaan ini belum juga hilang. Ya, tapi semua hal yang berat akan jadi mudah. Nah, ini kuncinya. Tidak ada satupun yang berat dalam Islam. Perhatikan, tidak ada satupun yang berat dalam Islam. Islam itu agama yang mudah, yang ringan, gampang, enteng. Tidak ada yang berat. Kenapa bisa demikian? Karena dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Sehingga terasa ringan hatinya. Terasa mudah baginya. Menjalani kehidupan berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi SAW. Ya, kalau seseorang itu makin bertambah taufik dan hidayah, maka semakin bahagia dia. Seberat apapun dia tenang. Seberat apapun ujiannya, tetap dia yakin kepada Allah. Seberat apapun ujiannya, tetap dia berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Dikuatkan imannya. Allah semakin mencintainya. Dijaga hatinya. Dijaga imannya. Dijaga agamanya. Dijaga pemahaman agamanya. Dari berbagai macam subhat yang bisa menjadikan dia tersesat. Dan dijaga dirinya dari hawa nafsu yang dapat menghancurkan dirinya. Dijaga. Karena dia menjaga Allah, Allah pun menjaga dirinya. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Ya, demikian. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz atas materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Dan silakan kepada jemaah. Saya bertanya secara langsung di raise hand terlebih dulu atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami silakan kepada Ibu Muna. Bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munapri Masran dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saya seorang tunanetra. Ustadz, saya ingin bertanya, Ustadz, terkait masalah doa. Bagi kami kan para penyandang disabilitas ini terkadang
buat kami kan untuk bisa berikhtiar kan itu sangat kecil kemungkinannya. Sementara kami hanya bisa berdoa, misalnya meminta sesuatu ataupun apa yang kami inginkan. Ada satu hal yang kadang membuat kami merasa sedikit berkecil hati ketika mendengar orang mengatakan bahwa doamu tidak akan pernah bisa dikabulkan tanpa berikhtiar. Nah, bagaimana itu Ustaz terhadap orang-orang seperti kami? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, pertanyaan yang kedua, apakah katanya di dalam surga nanti kan manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, Ya. apakah nanti di dalam surga manusia bisa berkomunikasi dengan Allah kapanpun dan kapanpun dia inginkan, maksudnya begitu. Dia bisa berbicara dengan Allah gitu. Seperti halnya kita misalnya ketemu dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah seperti itu nanti Ustaz, bagaimana? Karena kan tentu sebagai seorang mukmin pasti ada kerinduan ingin bertemu dengan Sang Pencipta gitu, yang sudah menciptakan kita dan memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengenal Dia gitu. Itu mungkin dari saya Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Begini jamaah sekalian. Yang pertama tadi dikatakan katanya tunanetra ya. Masya Allah. Bersabarlah ya. Semoga Allah berikan kesabaran dan Allah berikan keistiqomahan ya. Sampai datangnya kematian. Jadi orang yang tunanetra tidak bisa melihat, buta matanya ya. Memang ini suatu ujian yang luar biasa. Ujian yang berat sekali. Dan dikatakan tadi bahwa ikhtiarnya mungkin tidak bisa sebanyak yang lain. Ya, karena dengan keterbatasan yang ada. Subhanallah, Allah sudah jawab itu dalam Al-Quran. Allah sudah jawab, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai kesanggupan dia. Ikhtiarnya cuma sampai di sini, ya sudah nggak apa-apa. Karena Allah yang menetapkan dia tidak bisa melihat. Mungkin dia ditetapkan tidak bisa mendengar, atau mungkin dia terkena penyakit stroke. Ya, mungkin bisa melihat, bisa mendengar, tapi dengan penyakit stroke, akhirnya dia tidak berdaya, di tempat tidur saja. Tidak bisa bergerak sama sekali. Atau mungkin dengan yang lain. Fattakullah mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketahuilah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang hamba kecuali ya sesuai dengan kesanggupannya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kami. Tidak akan menimpa kecuali apa yang Allah takdirkan. Ini terjadi dengan izin Allah. Allah takdirkan demikian. Wa maulana, dialah pelindung kami, penjaga kami. Dan kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Jadi jangan kecil hati ya. Justru Anda memang mungkin tidak bisa sebebas ya orang-orang yang bisa melihat, tapi Allah berikan kelebihan juga kepada Anda. Yaitu apa? Anda bisa jauh lebih banyak terkurang dosanya dengan mata yang tidak bisa melihat, tapi dosa semakin jauh berkurang. Karena banyak orang yang terbuka matanya, dan apalagi melihat handphone, aduh, ini luar biasa, terbuka aurat, di jalanan, di mana-mana, selalu, yang mungkin awalnya dia tidak mau melihat, tapi lama-lama dia terpengaruh. Dosa mata ini dosa yang paling banyak mungkin yang saya ketahui. Dari anggota tubuh kita ini, mata, telinga, lisan. Lisan juga merupakan dosa yang paling banyak. Tapi mata juga banyak. Di era digital seperti ini, melihat banyak sekali pemandangan-pemandangan yang sebetulnya tidak boleh dilihat. Ya, satu sisi Anda merasa banyak hal yang tidak bisa sebebas orang-orang yang bisa melihat. Tapi di sisi lain bersyukurlah kepada Allah karena Anda sedang memiliki sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang bisa melihat. Yaitu Anda bisa meminimalisir, bisa memperkecil ya tingkat dosa, khususnya dosa mata. Yang sangat banyak sekali manusia jatuh pada dosa seperti ini. Jadi jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan putus asa, tetap berbaik sangka kepada Allah, bertakwa kepada Allah semampu kita. Kita bisa ikhtiar. Dan ikhtiar itu adalah usaha yang diwajibkan.
Ya, sesuai kemampuan. Ikhtiar usahanya maksimal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Jangan berhenti untuk ikhtiar. Ya, Allah tidak wajibkan Anda harus sama ikhtiarnya seperti orang yang melihat, seperti orang yang lain-lain misalnya. Tapi tidak, Allah pun tahu kondisi kita. Jangankan yang buta matanya, yang sama-sama bisa melihat saja, ya bisa jadi karena ada keterbatasan yang lain, ada uzur yang lain, itu pun tidak bisa sama ikhtiarnya. Ya, seperti itu. Jadi, yang penting tetap berusaha dan Allah ingin melihat sejauh mana usaha kita. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk jasad kita. Allah tidak melihat kepada harta kita. Tapi Allah melihat kepada hati kita dan amal kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada jasad kita. Jasad ini kan nanti habis jadi bangkai semuanya. Dimakan oleh serangga, ya, belatung, atau cacing tanah, semua jadi bangkai kita. Sebentar saja di dunia ini. Yang dibangga-banggakan fisiknya cantik sekali dengan skincare-nya, ya, dengan cantik luar biasa, dengan ganteng luar biasa, dengan rumah yang miliaran, habis semuanya. Jadi bangkai juga. Tidak ada yang bisa kita bangga-banggakan. Yang bermanfaat nanti di akhirat, di alam kubur hanya amal soleh. Ya, tapi dengan kondisi seperti ini, memang harus diperkuat tingkat kesabaran. Saya punya guru, saya punya guru matanya buta. Nah, ini cerita sedikit ya. Afwan, barangkali bisa diambil pelajaran. Seorang guru saya, dia matanya buta. Dan sebelumnya tidak buta. Sebelumnya dia bisa melihat, biasa. Tapi tiba-tiba buta. Dan dia juga bingung, kenapa tiba-tiba tidak bisa melihat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak bisa melihat sama sekali. Dan dia sudah ke dokter, ya berobat sana sini, tidak bisa sembuh juga. Tapi dia sepertinya tidak putus asa, tetap dia berdoa kepada Allah, dia meminta. Dia sudah berikhtiar ke dokter, berobat segala macam, dia juga bingung kenapa tiba-tiba jadi buta. Nah, tapi dia ikhtiar dengan apa? Dia cerita sama saya, ikhtiar saya yang terbesar sebetulnya bukan ke dokter, tapi ikhtiar saya yang terbesar adalah saya bermunajat kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah, minta disembuhkan, minta kemampuan untuk bisa melihat kembali. Kenapa bisa seperti ini? Subhanallah, 6 bulan setelahnya dia bisa melihat kembali. Ini subhanallah, ini kisah nyata, guru saya sendiri. 6 bulan setelahnya bisa lihat kembali. Dengan doa yang dia panjatkan setiap malam, dia menangis, dia minta kepada Allah. Tapi ini tidak semua barangkali sama ya kondisi. Tapi dengan kisah nyata dari orang lain. 6 bulan setelahnya dia bisa melihat kembali. Begitu juga kisahnya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu rahimahullah ketika masih kecil matanya buta. Imam Bukhari itu loh yang hafal begitu banyak hadis. Dan riwayat yang dia kumpulkan menjadi standar kaum muslimin sekarang untuk bisa mengetahui hadis-hadis dari Nabi SAW. Di masa kecilnya beliau pernah kena buta. Dan yang berdoa siapa? Ibunya. Ibunya berdoa setiap malam, berdoa setiap malam. Dia menangis, dia merintih, dia mengemis, dia merengek. Ibunya minta sama Allah, ya Allah, jadikan anakku ini bisa melihat. Jadikan anakku ini bisa melihat kembali, ya Allah. Kenapa anak ini masih kecil dan tidak bisa melihat, menjadi buta tiba-tiba seperti itu. Dan suatu malam, ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya Allah telah menyembuhkan anakmu dan sudah menjadikan anakmu itu bisa melihat kembali. Dalam mimpinya itu dia bertemu. Lalu di pagi harinya dia bertemu dengan anaknya Imam Bukhari dan ternyata Imam Bukhari bisa melihat. Allahu Akbar walillahilham. Dengan sebab doa ibunya. Nah, yang pertama tadi, ya, si Ustadz tadi memang dia sendiri yang berdoa kepada Allah. Jadi bisa jadi ya, ada orang yang awalnya barangkali buta, ya, seperti tadi 6 bulan setelahnya, atau kisah Imam Bukhari, atau mungkin yang lain. Ya, kisah-kisah seperti ini banyak bertebaran di kitab-kitab para ulama ya. Dan dengan izin Allah mereka akhirnya bisa melihat kembali. Tapi ada juga sih yang memang ya sampai mati pun memang Allah tidak izinkan untuk bisa kembali melihat. Ya itu berarti ujian dari Allah yang luar biasa. Dan padahal mereka ini nggak punya penghalang.
tidak punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa, tapi Allah menguji mereka sampai datangnya kematian. Dan itu pasti baik. Pasti baik, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tidak ada sedikit pun keraguan. Yakin betul, apapun yang Allah tetapkan itu baik. Itu yang mesti terpatri dalam tubuh kita, di hati kita. Nggak boleh sedikit pun suuzon. Allah maha melihat, maha mengetahui, dan itu semuanya mudah bagi Allah. Untuk menjadikan orang itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa segala macam, bisa gampang sekali. Tapi kalau memang tidak Allah izinkan, ya sudah, ini pasti yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Nah, gitu. Jadi tinggal kita saja bagaimana menyikapinya, meskipun berat ya. Tapi ya subhanallah, berusahalah untuk bersabar dan kita doakan. Semoga Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keikhlasan, ya. Allah berikan kekuatan iman dan bisa istiqomah sampai datangnya kematian. Nah, kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan bisakah kita melihat Allah nanti di sorga? Dan kapan maunya kita bisa melihat atau berkomunikasi dengan Allah. Ya, kalau kita baca dari Quran dan Sunnah, ya, maka kita lihat informasinya bahwa orang-orang mukmin itu bisa melihat wajah Allah setiap pagi dan petang. Setiap pagi Allah perlihatkan wajahnya yang mulia, setiap petang Allah perlihatkan wajahnya yang mulia. Ini pertama, melihat wajah Allah, ada informasinya. Dan ini merupakan nikmat yang tertinggi ya, setelah sorga itu, ya, Allah perlihatkan wajahnya. Dan nikmat melihat wajah Allah itu lebih nikmat dibandingkan surga itu sendiri. Subhanallah. Nikmat tertinggi bisa melihat wajah Allah. Padahal surga itu sudah luar biasa. Tapi kata Rasulullah, nikmat tertinggi. Maka Rasul pun sambil minta kepada Allah. Sampai minta kepada Allah. Allahumma ini as'aluka ladatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ini doanya Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu dan rindu untuk bertemu denganmu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan nikmat memandang wajahmu dan rindu untuk bertemu denganmu. Ya, jadi intinya bisa melihat wajah Allah. Nah, kemudian apakah terjadi komunikasi? Dan kalau kita baca di hadis, memang terjadi komunikasi kan. Ada pembicaraan Allah berfirman kepada para hamba yang mereka berada di sorga, ya, di mana ternyata mereka meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan ke dunia. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim, ya, di mana orang-orang yang sudah mati syahid perang jihad fisabilillah dan mereka masuk ke sorga, lalu mereka ditanya oleh Allah, apa yang kalian inginkan? Ternyata mereka menginginkan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Lalu kami mati lagi, perang lagi, hidup lagi, mati lagi, perang lagi, hidup lagi, perang lagi, sampai 10 kali. 10 kali. Jadi orang yang sudah mati syahid, sudah masuk sorga, ternyata mereka ingin dikembalikan ke dunia. Mereka pikir kalau sekali saja mati syahid, sudah begitu luar biasa nikmatnya. Bagaimana kalau kami mati syahidnya 10 kali? Maka mereka minta dimatikan 10 kali. Jadi hidup, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, perang lagi, perang lagi. Nah, itu terjadi pembicaraan. Ya, ada beberapa pembicaraan yang kita baca dalam Quran maupun hadis ya. Pembicaraan-pembicaraan komunikasi yang ada di surga itu sendiri. Tetapi Allah tidak mengizinkan orang yang sudah masuk surga untuk kembali ke dunia. Kenapa? Dunia udah nggak ada. Ya, sudah hancur semuanya. Jadi orang yang sudah masuk surga ya sudah kekal abadi selama-lamanya di sana. Tapi ini maksudnya niatnya sih baik ya. Apa artinya dia minta dikeluarkan dari surga, dikembalikan ke dunia karena punya pemikiran bahwa sekali mati syahid saja begini luar biasa nikmatnya. Bagaimana kalau 10 kali? Ya, jadi niatnya baik tujuannya, tapi dia lupa bahwa dunia sudah tidak ada lagi, ya. Nah, seperti jadi pembicaraan itu terjadi, komunikasi itu terjadi, dan banyak sekali ayat maupun hadis yang berkaitan seperti ini. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah berfirman di surah Qaf bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka juga mendapatkan tambahannya. Nah, ini ayatnya di surat Qaf, ya, surah ke-50, ya, di mana Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka mendapatkan apa yang mereka kehendaki, mereka dapatkan. Ya. Dan mereka pun mendapatkan tambahannya. Apa tambahannya? Bisa melihat wajah Allah. Maka kita katakan bahwa ketika seseorang sudah masuk ke surga,
Ya, ketika dia ingin melihat wajah Allah, Allah perlihatkan. Pagi dan petang, informasinya demikian dalam hadis. Dan ketika dia pun ingin berkomunikasi dengan Allah, ya, jika Allah berkehendak, Allah mengizinkan, maka bisa juga berkomunikasi dengan Allah. Jika Allah mengizinkan. Terjadi komunikasi, terjadi pembicaraan antara makhluk dengan penciptanya. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa masuk surga dan kita bisa melihat wajah Allah. Dan kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa yang tentunya tidak ada artinya dunia. Bahkan surga pun kalah dengan nikmat ketika bisa memandang wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selama ini kita tidak bisa melihatnya. Yang melek matanya tidak buta saja, tidak bisa melihat Allah ketika di dunia. Karena Allah tidak izinkan untuk apa adanya kemampuan bagi seorang hamba untuk bisa melihatnya. Tetapi Allah menjanjikan dan itu janji yang pasti. Hada ma tu'adun, hada ma tu'adun. Likulli awwabin hafiz. Inilah nikmat yang Allah telah janjikan kepada kalian selama di dunia. Bagi siapa? Likulli awwabin hafiz. Bagi orang yang senantiasa bertaubat dan memelihara, menjaga aturan-aturan Allah selama hidup di dunia. Ya, barangkali itu wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita kembali persilahkan pada yang sudah resen. Atas nama Cianjur, kami silakan untuk bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum. Ustaz, mohon apa nasihatnya untuk Anda Ustaz, menyikapi orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang. Maksudnya setelah clear nih, terus dirapatkan kembali, diungkit lagi kembali kesalahan orang tersebut. Padahal udah dibicarakan, udah islah gitu. Tapi dibicarakan lagi kekurangan beliau gitu. Bagaimana kita mensikapi orang tersebut itu Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Ya, wa iyyakum. Ya, subhanallah. Terkadang ada dua perbuatan yang kita ketahui ya. Orang yang suka mengungkit-ungkit. Pertama, dia suka mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan di masa lalu atau di masa sekarang. Nah, yang kedua tadi model yang memang ada juga di masyarakat, ya, di mana seseorang itu suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Yang pertama dia suka mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan dia. Kalau bukan saya, dia nggak jadi orang itu. Dulunya dia bukan orang, sekarang jadi orang dia. Saya yang membantu dia, saya yang menolong dia, saya yang memberikan uang. Dia mengungkit-ungkit kebaikan pada dirinya. Nah, atau jenis kedua tadi, orang yang suka mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Nauzubillah. Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Allah murka, Allah marah dengan kondisi orang seperti itu. Ya, kalau mungkin-mungkin kebaikan, Anda nggak punya apa-apa. Semua itu pemberian dari Allah. Kita mungkin-mungkin kebaikan kita kepada orang lain. Dan kita punya apa? Ya, yang kita miliki itu semua milik Allah sebetulnya. Dan Allah pinjamkan, Allah amanahkan. Lalu kita berbangga-bangga bahwa kita sudah membantu si fulan, sudah bantu si fulan. Nah, jenis kedua tadi apa? Dia mungkin-mungkin tentang kesalahan orang lain. Yang sebetulnya itu sudah clear, sudah selesai, sudah minta maaf, barangkali dia sudah bertobat dengan tobat nasuha, tapi diungkit lagi kesalahannya, diungkit lagi kesalahannya. Ini orang yang sombong namanya. Seakan-akan dia tidak punya kesalahan. Sehingga dia perlu untuk mengungkit kesalahan orang lain. Dia merasa bahwa kesalahan dia sudah jelas, sedikit dan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Bisa jadi orang yang dia ungkit-ungkit kesalahan orang lain itu, bisa jadi dia sudah selesai juga hubungan dengan Allah. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Orang yang sombong ini. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kibr, batarul haq, ghamtun nas. Orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia rendahkan manusia itu. Kamu tuh punya dosa, kamu tuh punya kesalahan. Nah ini kan udah clear Pak. Saya kan udah minta maaf. Kan saya khilaf pada waktu itu. Saya nggak sengaja.
barangkali ya saya mengikuti hawa nafsu, kan udah clear, saya udah minta maaf, saya sudah kembalikan barangnya, segala macam lah. Mungkin seperti itu. Tapi diungkit lagi. Berarti ini satu kesombongan. Dan dia ujub, berbangga-bangga dengan dirinya. Ketahuilah saya itu nggak seperti kamu. Ya, kalau saya sedikit dosanya, kamu tuh banyak. Udah clear, udah dimaafkan sebetulnya. Ya, tapi diungkit-ungkit terus. Berarti dia orang yang sombong. Dan orang ini tentunya besar sekali ya eh, balasan yang akan Allah berikan kepadanya kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau itu terjadi gimana Pak Ustadz? Ya, sudah minta maaf, sudah bertobat, sudah mengembalikan barang orang lain yang pernah diambil misalnya, dan sudah melakukan kebaikan-kebaikan lah. Dia pun sudah banyak perubahan-perubahan, tapi diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Maka kita pun yang pertama apa? Harus bersabar. Ini namanya ujian. Ujian itu macam-macam ya. Dia tidak diuji dengan mungkin dengan harta atau sakit barangkali, tapi diuji dengan dirusak kehormatannya. Terkadang harta tidak, sakit juga tidak, ya. Tapi diuji dengan dirusak kehormatannya sama orang lain. Maka bersabar saja. Bersabar menghadapi omongan pembicaraan seperti itu. Ya, jangan pedulikan manusia terlalu kita pusingkan. Yang penting Allah. Jangan sampai kita ini rusak dalam pandangan Allah. Ini cara pertama. Jangan stres, jangan kita terlalu berlebihan dalam menyikapi perbuatan orang lain yang salah kepada kita. Dia salah, ya sudah, dia bertanggung jawab nanti kepada Allah. Tapi kita jangan terlalu berlebihan. Ya, ini pertama, sabar saja. Ini kita sadar, ini diuji nih. Kita udah minta maaf, kita sudah bertobat, kok masih ada sih? Kok diomongin lagi sih? Wah, ini ujian. Ya, Allah yang menguji kita. Kira-kira bersabar nggak nih? Karena ujian itu macam-macam kan bentuknya. Ya. Yang kedua adalah jangan membalas dengan perbuatan yang sama. Dia mungkin kesalahan kita, kita jangan lagi membongkar kesalahan dia. Wah, dia bongkar lagi saya, dia permalukan saya, maka saya permalukan dia. Ah, ini sama-sama setannya. Salah begitu, nggak ada artinya. Dia berbuat dosa kepada kita, karena mungkin kesalahan, kita pun kita pun ceritakan juga kesalahan dia. Kita sebarkan kemana-mana, kita bongkar aibnya, kita masukin sosial media. Wah, selesai sudah. Tidak ada bedanya setan dengan setan. Ya, jadi cara pertama, sabar, ini ujian. Yang kedua, jangan dibalas dengan perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Meskipun kita tahu aib dia banyak, saya punya rahasianya. Dia bongkar aib saya, dia ulang-ulang, dia ungkit-ungkit cuma 2, 3, dan 4. Saya tahu 20 loh. Saya bisa bongkar aibnya. Sudah selesai. Berarti orang itu gagal dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, sabar. Dan jangan dibalas perbuatan buruk dengan keburukan. Tapi balas keburukan dengan kebaikan. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah kita hendaknya meyakini bahwa apapun perbuatan kezoliman orang lain kepada kita, pasti ada balasan dari Allah. Yakinlah bahwa kezoliman orang lain kepada kita, dan kita tidak balas dengan kezoliman juga tentunya, karena kita tahu ini ujian, maka kita bersabar. Ya, tapi kita yakin bahwa siapapun yang berbuat zalim kepada kita sudah minta maaf, kita sudah bertaubat, kita sudah kembalikan barangnya, segala macam lah ya, berkaitan dengan manusia ini, maka Allah pasti balas perbuatan mereka. Itu yang menjadikan kita tuh tenang. Ini rahasianya, tenang menghadapi ya sesuatu yang bisa merusak kehormatan kita. Kita dirusak, dituduh-tuduh macam-macam, ya, atau diomongin lagi kesalahannya, ya, dibuatlah opini, digiring, dipermalukan di hadapan orang banyak. Ya, kita tahu, kita yakin Allah pasti membalasnya. Dan kita boleh menggunakan hak kita untuk mendoakan keburukan kepadanya. Kalau kita mau. Andai kata kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya dia telah menzolimi diri saya. Maka balaslah perbuatan dia. Waduh, doanya dari orang yang dizolimi itu makbul. Doanya dari orang yang dizolimi itu, Allah akan kabulkan.
Kalau kita mau gunakan ya doa seperti itu silakan. Tapi kalau kita nggak mau, nggak apa-apa. Kita serahkan saja kepada Allah. Pasti tanpa kita mendoakan pun agar dia mendapatkan keburukan, Allah pasti balas dia dengan keburukan di dunia sebelum di akhirat. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya, ada 3 dosa yang akan disegerakan balasan hukumannya di dunia. 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum dia mati. 3 dosa ini disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Yaitu pertama dosa zalim. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Ketiga memutuskan tali silaturahim. Zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Nah, di sini kan perbuatan zalim. Dia zalim kepada kita, suka mengungkit-ungkit kesalahan kita. Padahal kita sudah minta maaf dan segala macam. Nah, Allah kan balas itu. Ini menjadikan kita tenang. Kita boleh gelisah, galau, resah, bingung ya, sewaktu-waktu namanya kita manusia, tapi jangan berlebihan. Biasa itu, kita sikapi ujian dengan tenang, tenang, dan tenang. Kenapa? Ini kita tahu, ini ujian terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Kalau kita menyikapi dengan benar, maka saya harus bersabar. Sabar, supaya dapat pahala dari ujian ini. Supaya dapat pahala dari kejadian ini. Supaya Allah gugurkan dosa saya. Supaya Allah angkat derajat saya. Supaya ini jadi mudah-mudahan jadi pertanda Allah mencintai saya. Ya, sabar dan jangan membalas keburukan dengan keburukan. Yang ketiga, yakini Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, dan kalau ada orang menzolimi kita, siapa saja, ya, maka Allah akan balas. Terlepas apakah kita mendoakan dia agar mendapatkan keburukan atau kita tidak mendoakan, tetap Allah balas. Karena perbuatan dosa zalim itu, kata Rasulullah, akan dibalas di dunia dengan cash tunai kontan. Cash tunai kontan. Dibalas di dunia. Tunggu saja. Mungkin besok. Mungkin lusa. Mungkin minggu depan. Mungkin bulan depan. Kita nggak tahu. Yang jelas Allah akan balas. Selama orang itu tidak minta maaf. Dan kita belum memaafkan. Iya. Jadi ini menjadikan kita tenang gitu loh. Karena kalau kita lihat kehidupan di dunia ini kan, waduh, macam-macam ya orang ini. Ya, hidup ini kan sebentar. Kita pengen bahagia, tenang, lapang dada kita, pengen ibadah, bikin khusyuk, pengen menghafal Al-Quran, pengen datang ke majelis ilmu. Banyak hal yang mau kita kerjakan. Ya, jadi kalau kita pikirkan, lama-lama kita nggak tenang, nggak bahagia. Sudahlah, kita kecilkan. Ini masalah dunia. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kecilkan dunia. Ini masalah dunia, bukan masalah akhirat. Kalau masalah akhirat kita besarkan. Ya, kalau masalah dunia, ini kan masalah dunia. Kita kecilkan. Kalau selama kita masih hidup di dunia, kita besar-besarkan masalah-masalah dunia, ya kita nggak akan bahagia, nggak akan tenang. Ketika sholat pun nggak bisa khusyuk. Ketika tidur juga nggak bisa tidur. Bolak-balik memikirkan, aduh dia ungkit-ungkit lagi kesalahan saya. Ya, jangan begitu. Kita punya konsep hidup bahagia di dunia, dapat sorga dunia sebelum sorga di akhirat. Tenang, bahagia bersama Allah. Semua masalah dunia kecilkan. Jangan besar-besarkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, di poin yang keempat, terakhir ya. Jadi setelah pertama kita katakan sabar, perkuat kesabaran, ya. Ini adalah ujian. Yang kedua, jangan balas dengan keburukan. Yang ketiga, bersabarlah, yakinilah bahwa Allah itu akan membalas perbuatan orang tersebut yang sedang menzolimi kita. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, kita boleh untuk membela diri. Ya, kita boleh klarifikasi, kita boleh menjelaskan kepada dia dan kepada yang lain. Bahwa sebetulnya saya sudah minta maaf, supaya jangan tersebar kemana-mana. Kita boleh klarifikasi, kita boleh membela diri dengan cara elegan, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, ya. Ya, seperti itu. Supaya, ini kan usaha ya, supaya jangan sampai dia melebar kemana-mana. Ya, kita jelaskan kepada orang lain bahwa ini kan masa lalu, Pak. Ini kan sudah masa lalu, dan saya sudah minta maaf. Saya pun sudah kembalikan barangnya. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Ya, jangan dibuka lagi masalah seperti ini. Jadi kita boleh menjelaskan, ya, tapi jangan emosi. Ya, karena ini kalau kita emosi, kita marah, kalah kita. Setan pun tertawa.
Ya, tapi kita jelaskan dengan baik, dengan elegan, sehingga orang-orang yang ada di situ yang mendengarkan pembicaraan itu akhirnya semuanya mendukung kita. Akhirnya Bapak itu dipermalukan. Semua orang akhirnya menyalahkan dia. Anda ini kan gimana sih? Orang ini sudah minta maaf, dia sudah klarifikasi, dia sudah begini-begini. Tapi kenapa diulang-ulang lagi seakan-akan Anda ini tidak punya dosa saja? Anda ini sok suci. Orang pun akan mendukung orang yang dijelek-jelekkan tadi dan menyalahkan Bapak itu. Nah, kenapa? Karena kita menyikapinya dengan benar. Kita klarifikasi, kita sampaikan dengan lemah lembut. Tidak boleh seperti ini, Pak. Maaf ya. Bukankah ini perbuatan yang melanggar dari sisi agama? Karena siapa sih manusia yang tidak punya dosa? Ini kan dosa, sudah saya minta maaf, sudah saya minta ampun sama Allah. Setiap anak Adam ini semua memiliki dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Saya sudah bertaubat, saya sudah minta maaf. Kenapa diulang lagi? Perucapan kita yang lemah lembut dan bisa menjelaskan dengan tenang, itu menjadikan orang yang mendengarkan itu akhirnya marah kepada Bapak itu yang suka mengungkit-ungkit kesalahan kita. Akhirnya kita didukung oleh orang banyak. Nah, kita menang di situ. Ya, dengan izin Allah, kita akhirnya dibela oleh banyak orang, ya, karena kita bisa menyikapi masalah tersebut sesuai dengan syariat. Baik, barakallahu fiik. Jamaah sekalian, barangkali sampai di sini ya, sudah jam setengah 10. Sebagaimana biasa, kita selalu 1 jam setengah saja, dari jam 8 tadi sampai setengah 10 insya Allah ya bermanfaat dan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan sebaik mungkin. Jadi intinya sabar, perkuat kesabaran dan sabar selalu karena dunia itu sebentar dan kita jangan membesarkan masalah-masalah dunia yang kita besarkan masalah akhirat nanti. Kalau sampai hari ini kita masih suka membesar-besarkan masalah dunia, yang kecil jadi besar, yang besar makin besar lagi, maka tidak akan terjadi ketenangan dan kebahagiaan. Bukti bahwa kita sudah ngaji, bukti bahwa kita sudah taklim, hasil ngaji dan taklim kita itu mendengarkan kajian di mana-mana adalah kita semakin mengecilkan dunia dan membesarkan akhirat. Itu hasilnya. Kecilkan dunia, besarkan akhirat. Kecilkan dunia, besarkan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maha besar, Allah paling besar. Berarti yang lain kecil. Maka bahagia pasti. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita, menambahkan kesan keilmuan pada diri kita, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Kumlaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada jamaah balik dari meeting. Barakallahu fikum.